Ya, kembali bersama kami di topik minggu ini, dan saat ini kita sudah tersambung dengan Pak Fredrik Yunandi, kuasa hukum dari Setia Novanto. Selamat malam Pak Fredrik. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam Pak Fredrik. Halo Pak, bisa mendengar suara saya? Iya, bisa. Iya, baik. Pak Fredrik, ini klien Anda sudah ditahan di KPK. Kemudian apa yang akan dilakukan oleh Bapak selaku kuasa hukum? Ya, saya rasa kita mengikuti proses hukum aja, kan gitu. Ya. Jadi kita melakukan upaya hukum yang dimana sesuai dengan hukum yang berlaku. Kita tidak ada spesial melakukan apapun. Oke. Karena itu kan adalah wewenang daripada KPK melakukan suatu proses kan. Ya, hak kita juga dari kewajiban daripada klien kami untuk mengikuti proses yang mereka anggap yang harus diterapkan. Kita ngikutin aja. Kalau nggak salah sempat mau melakukan pra-peradilan kembali ketika penetapan tersangka yang kedua ini. Apakah ini akan dilanjutkan atau bagaimana? Kalau pra-peradilan kan memang sudah jalan kan. Iya, kan sudah jalan, itu kan tunggu sidang aja. Tinggal menunggu sidang aja ya? Iya. Baik, termasuk juga yang melakukan uji materi di MK juga sudah berjalan ya Pak ya? Sudah jalan, tunggu sebentar lagi kan segera pasti dapat panggilan sidang gitu. Oke. Baik. Jadi yang jelas kan satu kan, sudah ada penegasan dari Mahkamah Konstitusi bahwa pemanggilan anggota Dewan wajib izin Presiden. Itu yang bikin saya lega. Oke, dalam kasus apapun? Dalam kasus apapun, sebagai saksi wajib izin dari Presiden. Oke, sebagai saksi ya Pak ya? Iya. Jadi kalau sebagai saksi, sebagai wajib izin Presiden, berarti sebelum jadi tersangka kan pasti saksi dulu dong. Berarti kan tetap harus melalui izin dari Presiden. Jadi apa yang selalu saya perjuangkan, wajib minta izin Presiden, itu memang kan sudah dibenarkan oleh Mahkamah Konstitusi kan. Jadi kan tidak ada lagi pihak-pihak tertentu yang teriak-teriak katanya tanpa izin Presiden. Karena ini kan adalah pernyataan resmi dari Mahkamah Konstitusi. Baik, jadi apa yang telah dilakukan KPK menurut Anda salah begitu Pak? Karena tidak meminta izin dulu kepada Presiden ketika memanggil klien. Ya udah jelas dong, bertentangan dengan undang-undang kan. Berarti bertentangan, inkonstitusional. Seperti apa yang saya teriakkan inkonstitusional kan ternyata sekarang betul. Apakah Bapak akan melakukan sesuatu terhadap kesalahan yang dilakukan KPK tadi menurut Bapak? Tidak? Saya rasa nanti biar media sama rakyat yang melihat, menilai, dan kemudian memberikan ponisme kan, bukan saya. Saya kan memperjuangkan hak klien saya sesuai sebagaimana undang-undang yang berlaku. Setelah ternyata apa yang saya perjuangkan dinyatakan benar kan, kita kembalikan pada masyarakat sama media. Media kan yang harus memberikan suatu ponisme kan, bukan saya. Kan rakyat menilai, bukan saya menilai. Oke, baik. Pak Fredrik sendiri sudah sempat bertemu dengan Pak Setia Novanto? Sudah, tadi kan lama sama dengan Pak Uto, saya ketemu sama beliau. Kondisinya bagaimana Pak Fredrik? Masih lemah. Ngomongnya masih terbata-bata. Ya, kami bilang sabar dulu, istirahat dulu, sampai nanti kira-kira sudah betul-betul pulih dan sanggup diperiksa, ya nanti kita dampingin untuk pemeriksaan gitu. Oke, baik. Ini ada hal yang banyak beredar juga di masyarakat ketika kejadian setelah kecelakaan kan Pak Fredrik sempat mengatakan bahwa Pak Setia Novanto kondisi benjolnya yang segede bapau, tangan berdarah-darah, tapi ketika kemarin ditahan ke KPK tidak melihat itu. Nah ini bagaimana Pak? Mungkin Pak Fredrik bisa memberikan penjelasan dan klarifikasi. Kan bekas benjolan kan sudah kempes. Masa sekarang orang luka itu nggak bisa kempes-kempes, kan sudah kempes. Bekasnya kan masih hitam di keningnya kanan kiri. Yang sebelah kiri malah sudah berbaret itu bekas. Maksudnya mukanya kan kulitnya kan sobek. Kemudian tangannya itu yang bekas berdarah kan masih bekas. Bahkan yang belum saya ungkapkan kan dari tulang rusuk sebelah kirinya itu kan hitam semua. Dan itu kan fakta.
Kan bisa dilihat, yang mengatakan nggak ada siapa. Kena benturan apa itu Pak yang sampai tulang belakangnya hitam? Tulang rusuknya. Tulang rusuknya, iya. Kan terlempar kan dari mobil, hantem itu kan pintu kan, kacanya sampai pecah kan. Itu kan hantemannya keras. Kalau nggak hantemannya keras, mana mungkin kacanya pecah, mana mungkin kepalanya, keningnya itu bisa bengkak gitu. Kan itu fakta. Dan itu kan sudah disaksikan oleh dokter, disaksikan sama penyidik KPK sendiri. Tapi ya sekarang pasti bahkan sudah kempes, tinggal sedikit lah, bengkaknya memarnya masih hitam, tapi kan bekas benturannya itu kan hitam warnanya. Oke, baik. Pak Fredrik juga baik. Pak, kalau nggak salah juga melaporkan 2 komisioner KPK ke Barreskrim dan juga sudah terbit SPDP-nya. Ini kelanjutannya bagaimana, Pak? Tetap jalan dan mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama lagi sudah ada penetapan tersangka gitu. Iya, gitu aja. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Fredrik telah bergabung bersama kami. Selamat malam. Selamat malam. Mungkin dari Bang Nasrullah, kalau kita bicara ini di media, maksudnya di media juga film mengenai bagaimana kuasa hukum dari Pak Setia Novanto ini menghalang-halangi gitu upaya hukum gitu, karena tadi seperti ada misalnya tuduhan ini memang ramai diberitakan kepada Setnov. Apakah sebenarnya termasuk menghalang-halangi atau ini ada bagian dari sebagai tugasnya sebagai kuasa hukum? Kalau saya, selama yang diperjuangkan melalui jalur hukum, baik itu mengajukan ke MK, mengajukan pra-peradilan, bahkan sebenarnya kalau mau analisa saya, kalau memang diyakini bahwa penahanan ini tidak sah karena belum pernah diperiksa, itu pun bisa diperadilankan 1 kali lagi, penahanan yang tidak sah. Nah, terus itu tidak pernah dan tidak boleh dianggap bagian dari menghalang-halangi. Bahkan sebenarnya, kalau yang namanya seorang advokat, ada kode etik advokat bahwa kalau ada hal-hal yang akan dapat dipergunakan untuk kepentingan pembelaan kliennya, dia tidak lakukan. Salah dia secara kode etik. Jadi saya anggap apa yang dilakukan oleh Pak Fredrik Yunadi masih ini, dalam koridor. Bukan hanya dalam koridor, adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh seorang lawyer. Nah, masalahnya adalah masyarakat tidak terlalu happy perjuangan seorang advokat dan tersangka atau terdakwa kasus korupsi memperjuangkan hak-hak hukumnya. Nah, tapi udahlah, masyarakat harus belajar bahwa semua orang yang terlibat dalam proses hukum, proses peradilan, punya hak untuk memperjuangkan hak hukumnya semaksimum mungkin. Dan kalau masyarakat keliru, saya bisa memahami bahwa masyarakat tidak mengerti hukum acara. Tapi kalau aparat penegak hukum yang keliru menerjemahkan perjuangan seorang advokat, ini yang sesuatu yang menurut hemat saya kekacauan di dalam negara. Saya yakin KPK profesional dan menghormati perjuangan hak seorang advokat dalam memaksimumkan pembelaan bagi kepentingan kliennya. Baik, ke Bang Margarito. Tadi menarik juga ketika dikatakan nih KPK harusnya ketika memeriksa sebagai saksi harus ada izin dari presiden. Dan ini tidak dilakukan gitu. Nah, ini apakah memang salah? Salah lah, gampang kan undang-undang bilang mesti pakai izin. Anda tidak pakai izin, ya salah. Dan dalam berbagai kasus bukannya ada pengecualian begitu? Bukannya itu pengecualian sebagai tersangka. Begini juga, ini orang bola-balik bicara pengecualian ini juga menyembunyikan sebagian norma. Bagaimana yang jelasnya nih biar lebih clear? 245, pasal 245 Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 ayat 1 itu bilang begini, memeriksa seorang anggota DPR itu harus dengan izin ketua MKD. Pasal 245 ini di judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Frasa MKD itu diubah menjadi presiden. Ya, poinnya izin tetap harus diperlukan. Ya, poin hukumnya, nilai hukumnya gitu. Itu ayat 1. Ayat 2, dalam hal 30 hari izin diterima oleh presiden dan presiden tidak menerbitkan izin, setelah 30 hari orang itu bisa diperiksa tanpa izin presiden. Ada jangka waktunya. 30 hari ya kalau izin diajukan, lalu 30 hari Pak Presiden apapun namanya itu tidak ada jawaban, sah diperiksa. Untuk diperiksa tanpa ada ini yang tadi Anda bilang kekecualian ya.
Ayat 3 pasal 245 itu bilang begini. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas tidak berlaku apabila A. tertangkap tangan, B. melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya seumur hidup atau pidana mati, C. disangka melakukan tindak pidana khusus. Disangka. Disangka ya? Disangka. Memang ada terminologi lain dan ada bahasa hukum lain di luar apa? Disangka melakukan tindak pidana itu bukan tersangka. Iya, sebagai tersangka. Sebagai tersangka. Satu ya, itu satu kategori. Iya. Kenapa tadi tersangka ini mesti pakai calon tersangka itu mesti diperiksa? Karena putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 tahun 2015 tanggal 28 April itu bilang calon tersangka mesti diperiksa. Kapan dia diperiksa sebagai calon tersangka? Belum kan? Belum pernah karena waktu itu dipanggil sebagai saksi. Ada pemirsa yang mau bergabung bersama kami. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Halo. Halo. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Syahril, Jakarta Selatan. Ya, silakan Pak Syahril. Yang pertama, benar Undang-Undang Dasar 45 pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 45 menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Pertanyaan pertama, siapa penguasa hukum di Republik ini? Terus yang kedua, dalam hal korupsi ini, undang-undang KPK kah atau ketentuan KUHP kah yang menjadi dasar hukum di Republik ini? Terus yang kedua, apakah makna bahwa Pak Setia Novanto meminta perlindungan hukum kepada Presiden, kepada Kapolri dan sebagainya? Apakah ini tidak dimaknai sebagai ingin mengadu domba? Terus yang ketiga, ya, benar pengacara itu punya hak imunitas. Pertanyaan saya, apakah hak imunitas itu dibenarkan dalam hal membuat kegaduhan di Republik ini? Nah, apalagi apabila lagi dikaitkan dengan politik, mempolitisir. Nah, terus yang pertanyaan selanjutnya, rakyat ini sudah sadar betul dengan kejadian ini, dengan episode-episode yang dilakukan oleh Setia Novanto dan pengacaranya ini. Baik. Yang pertanyaan saya yang terakhir, bagaimana pendapat Bapak mengenai pengacara Pak Pau ini yang ingin menginterang go public, khususnya terhadap ahli-ahli hukum di Republik ini ataupun juga ahli-ahli tata negara Republik ini? Apakah tidak ini merupakan satu penghinaan bagi mereka-mereka yang menyatakan dirinya adalah ahli? Pak Pau di luar negeri itu berbeda dengan Pak Pau dalam negeri ini. Jadi pengacara Pak Pau ini kiranya perlu dinasihati oleh para ahli-ahli ini jangan berlebihan. Baik, terlalu berlebihan. Baik, terima kasih Pak Syahril. Nanti akan ditanggapi usai jeda pariwara dan pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali sesaat lagi.